Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rini dengan stambuk A111200888. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Metode Ilmiah dan Non-Ilmiah serta pengertian latar belakang IAD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai, yaitu metode ilmiah dan non-ilmiah. Definisi metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun, pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang teliti. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan logis dan benar. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang menggunakan validitasnya. Metode non-ilmiah, permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas tetapi bersifat umum. Jawaban apapun tidak perlu didukung data. Tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Ciri-ciri metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah bersifat ilmiah, artinya penelitian bersifat rasional, dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara valid dan kebenarannya bersifat objektif. Bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Memberikan kontribusi, artinya bahwa penelitian harus mengandung kontribusi atau nilai tambah teknologi yang ada. Metode non-ilmiah dilakukan tidak sistematik, data yang dikumpulkan dan cara pengumpulan data tersebut bersifat subjektif yang syarat dengan muatan emosi dan perasaan dari si peneliti. Contoh metode ilmiah dan non-ilmiah. Contoh dari metode ilmiah yaitu sebuah skripsi. Contoh dari metode non-ilmiah yaitu dongeng. Pengertian dan latar belakang IAD. Pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Konsep ilmu alamiah dasar. 1. Manusia yang bersifat unik. Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain, namun dengan akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat itulah sifat unik dari manusia. 2. Rasa ingin tahu dan akal budi. Rasa ingin tahu makhluk lain lebih didasarkan oleh naluri. Ini didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. 3. Mitos. Pengetahuan baru dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. 4. Lahirnya ilmu alamiah. Ilmu alamiah sebagai hasil perkembangan pola pikir manusia yang terkumulasi dari hasil pengamatan dan pengalaman telah mendorong manusia untuk melahirkan pendekatan kebenaran yang tidak hanya mengandalkan kemampuan rasio belaka. 5. Kriteria alamiah. Suatu pengetahuan dinyatakan ilmiah apabila dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: sistematis, berobjek, bermetode, universal. Kebenaran pengetahuan ilmiah harus bersifat sistematis, yakni bertautan dan memiliki hubungan kebenaran yang saling mendukung.
dengan pengetahuan lainnya, tidak berdiri sendiri, dan memiliki langkah yang tersusun dalam menemukannya. Di samping itu, kajian ilmu harus memiliki objek yang jelas. 6. Metode ilmiah dan implementasinya. Segala kebenaran dan ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Sebagai langkah pemecahan atau prosedur ilmiah, sebagai berikut. 1. Penginderaan merupakan suatu aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap terhadap suatu objek tertentu. 2. Masalah dan problema. Menemukan masalah dengan kata lain adalah menemukan pertanyaan apa dan bagaimana. 3. Hipotesis. Jawaban sementara terhadap pertanyaan yang kita ajukan. 7. Filsafat ilmu alamiah. Objek ilmu alamiah adalah semua materi dalam alam semesta ini. Ilmu alamiah meneliti sumber yang mengaturnya. Pernyataan tentang siapa yang mengatur alam ini merupakan pernyataan filsafat. Untuk itu ada 3 pandangan tentang filsafat ilmu alamiah. 1. Fatalisme. 2. Mekanisme. 3. Agnotisme. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.